Tuh. Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar nih teman-teman? Gimana kabarnya hari ini? Capek nggak? Walaupun capek-capek dikit, kita pastiin baik-baik aja ya udah. Pokoknya baik-baik aja deh semuanya. Mau lagi ada flu dikit, mau ada kecapean dikit, pokoknya kita terus baik-baik aja. Amin. Oh iya, sebelum acara yang mulai, aku mau ada pantun sedikit nih teman-teman. Boleh tuh Kakak Mila. Nih ya. Ayo beriak tanda dalam. Cakep. Beriak. Cakep. Izinkan kami memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku juga gak mau kalah deh dari Kakak Mila karena udah nyiapin pantun juga. Apa tuh? Coba. Oke. Ada bulan, ada bintang. Cakep. Bintang jatuh sangat cepat. Cakep. Kami ucapkan selamat datang di webinar The Art of Being Alone. Yeay, prak. Terus selanjutnya kita akan perkenalkan diri terlebih dahulu aja kali ya, karena kita kan belum saling kenal nih. Iya. Kalau boleh tahu kakak namanya siapa sih? Nama aku Mela Sabrina Gozenova, biasa dipanggil Sabrina. Kalau kakak sendiri? Nama aku Kamila Vina Pohan, biasa dipanggil Kamila. Oke, baik Kak Kamila. Jadi pertama itu kita ada ice breaking. Yang kedua ada penyampaian materi oleh pembicara 1 dan pembicara 2. Yakni pembicara 1 akan dipaparkan materinya oleh Kak Hanabella dan pembicara 2 oleh Kak Marcella. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan yang terakhir ada sesi dokumentasi. Nah, untuk sesi tanya jawab ada rewardnya nih teman-teman, berupa saldo iwil. Maaf teman-teman, tipe dikit. Tadi aku dengar ada ice breaking ya di acara pertama. Biar teman-teman ini nambah semangatnya buat dengerin obrolan-obrolan kita. Kalau boleh tahu ice breakingnya ngapain sih kak? Kita ada ice breaking tebak gambar. Jadi buat teman-teman yang bisa kira-kira jawab dan nebak dari gambar yang kita tampilin, bisa apakah kamu bisa raise hand dulu ya sebelumnya. Iya. Baik, kita biar mempersingkat waktu, kita mulai langsung aja ya. kali ya ice breakingnya. Ini ada gambar pertama. Oke, gambar pertama. Ini untuk satu gambar itu kita kasih waktu sekitar 30 detik mungkin 30 detik ya? Iya, cukup kali ya. Oke, dimulai kali ya sekarang. Ini gambar apa ya, 1, 2, 3, 4. Kakak bisa nebak. Aduh, agak susah ini. Sambil Cepet banget mikirnya. Oh my god. Speechless. Siapa itu? Kanaila, boleh jawab. Jawabannya lumpia. Lumpia. Pinter banget, padahal susah banget. Enggak, terima kasih Kanaila udah jawab. Kita lanjut ya, ke gambar kedua. Ini ada gambar kedua. Nah, T sama dengan R plus N. Kira-kira apa ya? Pasti kamu nggak tahu ya kak. Ada Kak Fauzia nih mau nanya. Aduh, ini Kak Fauzia sama Kak Sonia barengan angkat tangannya. Tadi siapa duluan ya? Tadi sih aku lihat Kak Fauzia duluan sih. Ya udah, berarti Kak Fauzia dulu. Apa Kak Fauzia jawabannya? Rendang nggak sih itu jawabannya? Jawabannya coba kita lihat ya. Harus cek dulu ya. Jawabannya. Oh my god. Ih, lapar ya jadinya. Padahal kita habis makan loh. Iya. Oh my god. Oh itu yang kita lanjut aja kali ya, gambar selanjutnya. Ada sabangan apa ya kira-kira? Terus ditambah itu ini Gucci ya. Oh ada ini. Oke, boleh Arya kalau mau jawab, silakan. Maaf Kak, kepencet. Pak Arya. Aduh, Nggak apa-apa. ya nggak apa-apa deh. Cuma mungkin yang lain, teman-teman yang lain udah kira-kira udah bisa jawab apa ya?
Mungkin Kak Ari jempol kegedean kali. Oh, Kak Tasya Kak Sonia kasih Kak Sonia. Tapi kita lihat Kak Tasya dulu ya. duluan ya. Berarti Kak Tasya dulu. Boleh Kak Tasya jawabannya? Itu jawabannya ketoprak bukan? Ketoprak. Kita lihat Kita dulu lihat ya. dulu ya jawabannya benar atau enggak. Iya, benar. Ketoprak. Aplausnya. Kita apa masih ada gambar selanjutnya? Udah nggak ada, Udah sayang cukup ya, banget. 3 Tapi dong. kita juga ada reward nih buat apa namanya? Buat tebak gambar Teman-teman ini. Apa itu rewardnya? Rewardnya itu berupa saldo saldo Keju. Kejuan teman-teman. Dia cuma manja dari kita. Oke. Gimana teman-teman, udah semangat belum setelah ice breaking nih? Pasnya dong, udah semangat kayak udah beberapa gambar kita tampilin kan, masa nggak semangat? Harus semangat dengerin dong. Ini kita. kan pembahasannya seru banget soalnya tentang kesepian. Iya betul. Kita gitu. untuk mempersingkat waktu kita langsung aja kali ya pemaparan materinya. Iya. Pemaparan materi akan dipandu oleh moderator Kak Anissa NH. Kepada Kak Anissa kami persilakan. Oke, halo, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya yang akan menjadi moderator pada sesi kita hari ini, yang akan membahas topik menarik yaitu The Art of Being Alone. Baik, teman-teman semua, langsung aja kita akan memasuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu pengisian pretest, penyampaian materi webinar, dan juga diskusi, sesi tanya jawab. Lalu selanjutnya akan diakhiri dengan pengisian post-test. Nah, sesi pertama itu akan kita mulai dengan pengisian pretest. Untuk pretestnya sendiri akan saya lampirkan linknya di kolom komentar ya. Untuk teman-teman semua silakan cek kolom komentarnya ya. Untuk waktunya sendiri pengisian pretestnya itu 3 menit ya teman-teman. Nah, kita mulai dari sekarang. Silakan boleh diisi pretestnya. Baik teman-teman, waktu pengisian pretestnya sudah habis. Apakah teman-teman sudah mengisi pretestnya semua? Kalau sudah mengisi, kita akan lanjut ke sesi berikutnya, yaitu pemaparan materi serta diskusi. Sebelum kita ke materi, izinkan saya untuk menyapa pemateri 1 dan pemateri 2. Selamat malam Kak Hanabila dan Kak Marcella. Halo, baik. Selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Nah, untuk materinya itu apa sih? Nah, berikut ini aku izin untuk menyampaikan beberapa poin-poin penting mengenai materi yang akan dibahas mengenai loneliness. Materi pertama yang akan dijelaskan yaitu berupa penjelasan apa itu loneliness, lalu selanjutnya ada faktor-faktor, seberapa penting meluangkan waktu untuk diri sendiri, dampak positif dari loneliness, cara membangun mindset yang baik untuk loneliness, lalu selanjutnya akan ada kesimpulan. Kepada pemateri 1, Kak Hanabella, dipersilakan untuk menyampaikan materi. Oke, baik. Halo semuanya. Oke, sebelumnya aku memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Kalau ada yang belum kenal aku nih, aku namanya kalian bisa panggil aku Bella. Nah, tadi seru banget ya. MC-nya heboh banget nih kelihatannya ya. Oke, terima kasih untuk moderator udah mau mandu pembicara hari ini. Jadi kita sebelum aku masuk ke penjelasan nih, aku mau minta dong pendapat kalian gitu loh tentang loneliness itu tuh menurut kalian tuh burukkah atau malah sebaliknya gitu. Boleh dong ada yang mau raise hand atau ada yang mau volunteer kah atau mau aku tunjuk nih? Coba boleh dong kalian ngajuin pendapat gitu loh tentang loneliness ini. Coba adakah yang mau volunteer? Atau enggak kalau misalnya nggak ada, aku tunjuk nih. Coba ya.
Coba dari Kak. Coba dari Kak siapa ya? Aduh, coba dari Kak Tasya deh. Coba Kak Tasya boleh on mic. Kak Tasya, adakah orangnya? Kalau misalkan nggak ada, kita langsung lanjut aja nih. Siapa ya yang mau ngajuin pendapat? Coba Kak Ina deh. Coba Kak Ina boleh on mic. Kasih pendapatnya dong tentang loneliness ini tuh seperti apa gitu. Kok meninggalkan grup semua ya ini? Aduh. Oke, karena nggak ada yang mau ngasih pendapat nih, sayang sekali. Padahal kan itu kan menurut pendapat kalian tuh seperti apa. Aku juga mau gitu loh, tahu pendapat kalian tuh kayak gimana. Cuman aku mau langsung aja nih jelasin. Nah, loneliness ini tuh didefinisikan sebagai perasaan kehilangan dan ketidakpuasan yang dihasilkan oleh ketidaksesuaian antara jenis hubungan sosial yang kita inginkan dan jenis hubungan sosial yang kita miliki. Nah, karena ini aku tuh mau nekanin ke psikologi positif yang dimana loneliness ini tuh tidak selalu hanya buruk, teman-teman. Jadi kita juga bisa nih loneliness ini tuh bisa kita luangkan waktunya atau manfaatkan waktunya itu untuk seperti kita mencari passion kita mencari hobi kita dan lain-lain sebagainya dengan cara kita lebih mengenal diri kita sendiri, teman-teman. Seperti itu. Nah, aku juga mau ada cerita nih, dan mungkin pengalaman aku ini atau cerita aku ini juga seperti teman-teman, karena ini juga fase semua orang juga pernah mengalaminya. Nah, seperti contoh halnya pas COVID-19. Pasti kalau pas COVID-19 itu kan yang dimana kita tuh nggak bisa untuk berinteraksi dengan orang lain, ataupun kita juga susah gitu untuk keluar rumah dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, di situ tuh aku juga kayak ngerasa kayak, wah, aku tuh bosan banget, aku bingung, aku kesepian saat itu. Tapi aku tuh ada beberapa yang kayak, aduh, aku ngide nih, pengen nyoba hal yang baru dengan cara aku sendiri, dengan diri aku sendiri, dengan seperti mencari passion aku di mana dan mencari hobi aku dengan diri aku sendiri seperti apa gitu. Dari situ karena kan di pas COVID-19 itu kan banyak sekali ya teman-teman kayak banyak TikTok gitu merajalela di mana-mana. Nah, dari situ aku tuh mencoba untuk mencari passion aku tuh di mana gitu loh. Nah, ternyata aku mendapatkannya gitu loh. Aku mendapatkan passion itu dari sana, seperti menjadi content creator sampai sekarang gitu loh, teman-teman. Jadi kesendirian itu ataupun loneliness itu tidak selamanya buruk, karena juga bisa kita manfaatkan untuk kita cari passion kita sendiri gitu, teman-teman. Nah, boleh lanjut ke selanjutnya itu ada, sebentar ya. Oke, ada faktor-faktor. Nah, di faktor-faktor ini pandangan buruk tuh bisa disebabkan oleh stigma sosial yang melekat pada kondisi tersebut. Budaya sering memandang kesendirian sebagai kegagalan personal atau ketidakmampuan untuk membangun hubungan yang memuaskan. Selain itu, media dan budaya populer juga sering menggambarkan kesendirian sebagai sesuatu yang menakutkan atau menyedihkan, yang juga dapat memperkuat pandangan negatif. Nah, banyak banget nih, aku juga awalnya tuh ngira stigma-stigma tentang loneliness ataupun kesendirian itu tuh sebagai hal yang buruk. Kayak aku tuh ngerasa kayak orang-orang tuh kebanyakan ngira aku kesendirian itu tuh sebagai stigma yang buruk, seperti kok ngenes banget, kesepian banget ya, dan hal-hal buruk lainnya tentang loneliness ini. Padahal teman-teman, loneliness ini tuh tidak selamanya buruk ya, seperti yang di awal aku bicarakan tadi. Nah, aku tuh tipikal orang yang dulu tuh adalah orang yang kemana-mana tuh harus sama teman aku kemana-mana tuh harus ditemenin dan lain sebagainya. Dan aku tuh benar-benar gak mau yang kayak kemana-mana tuh sendiri, ataupun ya istilahnya kayak kemana-mana tuh sendiri tuh gak mau. Nah, tapi aku tuh kayak mikir kayak aku pengen deh merubah mindset aku tentang hal itu gitu. Jadi aku ingin coba hal-hal yang ingin aku coba untuk diri aku sendiri gitu loh, dengan diri sendiri gitu, tanpa kebergantungan dengan orang lain gitu loh, teman-teman. Jadi seperti halnya aku nonton bioskop, dan nonton bioskop kan menurut orang-orang tuh kalau misalkan ke bioskop itu harus sama pacar, harus sama teman. Itu sebenarnya itu tuh yang ngebuat aku tuh agak ke pressure gitu loh. Misalkan kalau misalkan ke bioskop sendiri, nah itu stigma-stigma dari orang-orang sih. Nyata pas aku coba untuk aku ke bioskop sendiri itu, aku ngerasa kayak,
wah ada challenging tersendiri, ada adrenalinnya tersendiri, dan itu ternyata seseru itu gitu loh ngelakuin sendiri gitu loh teman-teman. Jadi itu sendiri, dan juga aku tuh ngelakuin banyak hal itu, entah aku ke bioskop sendiri ataupun perjalanan jauh sendiri, itu aku ngerasanya ada rasa challengingnya tersendiri, ada rasa apa ya namanya, ada rasa adrenalinnya tersendiri, dan itu ternyata seru banget teman-teman. Dan sekarang aku kemana-mana juga terbiasa untuk kemana-mana sendiri begitu teman-teman. Oke, lanjut. Jadi bisa disimpulkan ya teman-teman, kalau misalkan kalian punya awalannya tuh punya stigma tentang loneliness ini adalah kayak hal-hal yang buruk, mungkin sehabis kalian lihat webinar ini atau sehabis kalian tahu gitu dari webinar ini, kalian tuh merubah mindset kalian tentang loneliness itu tidak selamanya buruk begitu teman-teman. Baik, terakhir ini ada seberapa penting meluangkan waktu untuk diri sendiri. Nah, yang pertama menurut aku tuh penting banget, karena yang pertama itu bisa memulihkan energi dan mengurangi stres. Ada kan orang tipikal yang extrovert banget, yang energinya nggak habis-habis gitu. Jadi ya kita orang-orang tuh merasanya kayak, oh ini energi orang tuh nggak habis-habis gitu loh, kenapa nggak capek-capek gitu. Tapi ternyata yang namanya juga manusia, mau kalian ekstrovert mau kalian introvert pun ya sama-sama capek gitu. Pasti ada waktu untuk kalian meluangkan waktu untuk diri kalian sendiri gitu loh teman-teman. Jadi penting banget buat kalian untuk meluangkan waktu untuk diri kalian sendiri, mau kalian kepribadian seperti apapun itu. Lalu yang kedua itu ada mendorong kreativitas dan produktivitas. Nah, yang dimana yang seperti aku jelaskan di awal itu banyak banget ya, kalian tuh bisa mencari passion kalian, mencari bakat kalian, mencari hobi kalian tuh dengan diri kalian sendiri gitu. Dengan kalian mengenal diri kalian sendiri, itu bisa mendorong kreativitas kalian juga begitu teman-teman. Lalu juga ada meningkatkan kesadaran diri sendiri. Nah, meningkatkan kesadaran diri sendiri itu bisa memungkinkan kita gitu untuk merefleksikan diri, memahami perasaan, serta mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri kita sendiri. Begitu teman-teman. Tapi sayang sekali teman-teman, aku cuma bisa menjelaskannya sampai sini saja dan akan dilanjutkan oleh pembicara kedua. Boleh diambil alih aja, moderator. Makasih teman-teman. Dadah semuanya. Oke, baik. Makasih Kak Anabella atas pemaparan materinya. Selanjutnya, materi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri 2, yaitu Kak Marcella. Kepada Kak Marcella, dipersilakan waktunya. Oke, thank you moderator. Kedengeran nggak? Suaraku kedengeran nggak sih? Kedengeran Kak. Oke, semua sebelumnya selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama aku Marcella Febriani. Kalian bisa panggil aku Sela. Nah, aku mahasiswa Fakultas Psikologi Mercu Buana angkatan 2022, sama kayak Kak Bella dan juga teman-teman penyelenggara webinar ini. Oke, gimana teman-teman, masih semangat nggak ya buat dengar sedikit materi dari aku? Nanti di akhir ada sesuatu buat kalian khusus dari aku, buat yang udah nyimak materi aku, yang udah aku paparkan sampai akhir. Oke, langsung aja kita masuk ke materi lanjutannya guys. Itu yang pertama, ada dampak positif dari loneliness. Kalian pernah mikir gak sih kayak, emang loneliness itu tuh ada dampak positifnya ya? Kayak, kok orang yang suka sendiri malah bagus sih? Kayak, kok bawa dampak positif gitu? Ada gak sih dari kalian yang mikir kayak gitu? Nah, jadi orang yang loneliness itu tuh gak selalu suram ya teman-teman. Bener yang tadi dibilang Kak Bella, dan juga penjelasan yang tadi yang Kak Bella paparin itu bener banget. Jadi kayak banyak banget yang mandang kalau loneliness itu tuh kayak ketidakmampuan orang untuk membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Padahal tuh nyatanya loneliness itu tuh suatu hal yang gak terlalu buruk gitu. Makanya sekarang kita bahas tuntas tentang apa sih dampak positif dari loneliness gitu. Oke, yang pertama itu ada refleksi dan introspeksi. Nah, jadi dari loneliness ini kita bisa memberikan waktu dan juga ruang buat menggali pemikiran kita sendiri dengan cara tadi kayak dengan cara refleksi dan juga introspeksi. Terus dari situ kita bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita juga. Jadi kayak kita tuh gak ada salahnya untuk ngasih waktu atau ngasih ruang untuk kita sendiri gitu, supaya kita bisa lebih kenal dan memperbaiki diri kita seperti itu. Nah, lalu
Yang kedua, di poin kedua itu ada kreativitas. Nah, dari loneliness ini, beberapa dari kita tuh pasti jadi loneliness itu jadi ruang buat cari inspirasi, ya nggak sih? Kayak beberapa dari kita tuh di saat lagi sendiri, cenderung beberapa orang itu tuh kayak ngekspresiin dirinya itu melalui seni. Kayak misalnya kita lagi sendiri, kita lagi ngerasa loneliness gitu. Nah, kita tuh kayak ada inspirasi-inspirasi kayak melukis, menggambar, terus juga ada yang menulis kayak entah kayak nulis Wattpad ataupun apa AU ya, Alternative Universe ya, di Twitter yang sedang marak itu, atau kegiatan kreatif lainnya yang bisa kita lakuin, atau enggak dari kegiatan kreatif itu tuh kayak apa ya, siapa tahu aja kayak bisa menghasilkan cuan. Beberapa orang kayak gitu ya nggak sih? Oke, nah lanjut aja karena durasinya cepat ya guys ya. Selanjutnya itu loneliness itu bisa membawa dampak positif, yaitu kemandirian. Udah jelas gak sih teman-teman kalau orang yang loneliness itu sering banget kemana-mana sendiri, dan kayak udah pasti bisa ngerasa kayak apa-apa sendiri gitu. Mereka udah bisa handle masalah sendiri, itu kelihatannya ya. Padahal kan menurut kita kayak juga dia tuh butuh temen kayak gitu. Jadi secara nggak langsung mereka yang loneliness ini atau yang ngerasain kesendirian ini tuh kayak mengembangkan keterampilan kemandiriannya gitu, terus belajar mengatasi tantangannya sendiri, dan juga mereka ini bisa menemukan kekuatan dalam diri mereka sendiri kayak gitu. Nah, di poin selanjutnya kita lanjut aja langsung. Loneliness ini juga membawa dampak positif, yaitu pengembangan hubungan yang lebih dalam. Maksudnya gimana sih gitu? Nah, jadi loneliness ini dapat mendorong seseorang untuk memperdalam hubungan dengan diri mereka sendiri dan dengan orang lain. Jadi ketika kita lagi ngerasa sendiri atau loneliness, kita tuh mungkin lebih memperhatikan dan lebih menghargai hubungan yang udah kita punya dengan orang lain. Jadi maksudnya tuh kayak kita nih pas lagi sendiri gini kayak bisa untuk lebih berusaha buat menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Kayak gitu. Nah, nextnya itu ada keterhubungan spiritual. Jadi dari loneliness, bagi beberapa orang, loneliness ini tuh bisa jadi kesempatan untuk menjalin keterhubungan spiritual yang lebih dalam. Kayak entah itu kita ngaji, sholat, ya kan? Kalau yang non-muslim itu bisa pergi ibadah ke gereja dan lain-lain gitu. Dengan begitu, kita bisa melibatkan pencarian makna hidup, menjalani praktik meditasi atau doa, atau mengeksplorasi dimensi spiritual lainnya. Jadi di situ bisa jadi cara kita buat mengatasi perasaan loneliness ini. Nah, ini kan di slide ini dari 5 poin ini kira-kira ada yang bisa simpulin gak sih? Kesimpulan dari ini tuh apa gitu? Kalau misalnya ada, boleh kayak raise hand. Ada reward. Yang bisa jawab kita kasih rewardnya. Ini ada reward tambahan dari Kak Marcella Febriani. Boleh, 5 poin itu kesimpulannya apa? Itu aja. Kayak banyak-banyak guys. Ayo teman-teman, lumayan loh, ada rewardnya. Bisa buat beli apa nih kira-kira Kak? Cilok mungkin? Ciloknya bisa beli 10 mungkin ya? Iya, 10 biji cilok. Iya, 10 biji. Kenyang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur ya. Ada yang mau resign nggak? Ada yang mau nggak? Please, teman-teman. Kalau nggak ada, kita next aja nih. Aduh, sayang banget sih kalau di next ini ada reward tambahan gitu lumayan. Oh ada itu Kak, Kak siapa? Kak Naila Asia. Oke. Wow, iya seru nih. Oke, boleh Kak. Kak Naila. Kak Naila silakan. Opening. Maaf belibet. Halo. Udah nggak guys suaranya? Halo. Oh ya, oke. Kak Naila silakan. Kesimpulannya ya, Iya. kalau aku simak dari tadi penjelasannya, kalian itu mencoba menjelaskan kalau Tambahan kayak tadi tuh salju e-wallet. Lumayan.
Ini terakhir ya teman-teman BTW, karena udah slide terakhir aku. Ini reward sendiri dari Kak Marcella, bukan dari webinar ini. Jadi kayak ini adalah apa ya, suatu bisa dibilang buat tambahan nanti kalau misalnya teman-teman beruntung dapat reward dari webinar ini. Oke, ada nggak nih yang resen buat jelasin cara membangun mindset yang baik yang tadi udah aku jelasin, kayak kesimpulannya tuh apa? Udah itu doang. Iya, berarti kayak tadi ya, kayak kesimpulan aja loh gitu teman. Secara singkat juga nggak apa-apa. Betul. Ayo teman-teman, jangan malu-malu nih dapat money yo. Money. I like money. Oke, kalau misalnya nggak ada, mungkin itu aja kali ya. Mungkin ya kesimpulan dari sini bisa kita tarik, yaitu dengan menggabungkan langkah-langkah yang tadi aku jelasin dalam kehidupan sehari-hari, kita tuh udah pasti bisa bangun mindset yang lebih sehat, mindset yang lebih positif untuk mengatasi persoalan loneliness ini. Seperti itu teman-teman. Kurang lebihnya kayaknya itu aja deh yang bisa aku jelasin. Durasi juga ya, Say. Oke. Kalau gitu, itu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman sekalian. Sekarang aku alihkan kembali kepada moderator. See you next time. Bye-bye. Oke, baik. Makasih untuk pemateri kita pada malam hari ini kepada Kak Nabela dan Kak Marcella atas pemaparan materinya yang sangat menarik. Selanjutnya, kita akan ada sesi tanya-jawab nih teman-teman. Buat teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan atau memberikan komentar terkait dengan materi yang dipaparkan, dipersilakan waktunya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand lalu sebutkan nama dan pertanyaannya. Terima kasih. Oke, yang pertama ada Kak Sonia. Yang pertama ada Kak Sonia, lalu yang kedua ada Kak Tiwi, dan yang ketiga ada Kak Tia. Untuk Kak Sonia, silakan untuk memaparkan pertanyaan atau komentarnya terkait materi. Silakan. Terima kasih. Aku mau nanya dong, bagaimana pengalaman kesepian mempengaruhi kesehatan mental seorang, dan apa aja sih strategi untuk mengatasinya? Gitu aja sih pertanyaan dari aku. Oke, terima kasih Kak Sonia atas pertanyaannya. Untuk pemateri, sudah jelas ya pertanyaannya? Oh ya, udah jelas pertanyaannya. Oke, selanjutnya Langsung dijawab aja. Langsung aja. Ya, silakan dijawab. Tampung dulu. Udah kalau gitu kita tampung dulu ya. Oke, kita tampung dulu ya teman-teman pertanyaannya. Selanjutnya, boleh di raise hand ulang nggak nih untuk pertanyaan keduanya? Oke, buat Kak Tiwi silakan untuk memaparkan pertanyaannya. Halo, makasih Kak. Buat pertanyaannya, apa sih penyebab utama dari kesepian? Nah, terus bagaimana sih masyarakat dapat mengatasi masalah ini untuk mengurangi prevalensi kesepian? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Tiwi untuk pertanyaannya. Untuk pemateri, sudah jelas ya pertanyaannya? Oke. Selanjutnya, kita akan tampung dulu pertanyaannya. Yang terakhir ada pertanyaan dari Kak Tia nih. Untuk Kak Tia, dipersilahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Tia Tahlia. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana kelompok usia itu
berbeda dalam mengalami kesepian? Dan apa implikasinya bagi kesehatan mental dan layanan dukungan sosial? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Tia untuk pertanyaannya. Untuk pemateri sudah jelas semua ya pertanyaannya ya. Jelas. Oke, terima kasih. Untuk pemateri apakah sudah bisa dijawab pertanyaan-pertanyaannya dari teman-teman kita yang sangat menarik ini? Boleh banget. Jawab ya. Pertanyaan pertama itu dari Kak Sonia ya. Oke, benar. Pertanyaan itu bagaimana sih pengalaman kesepian itu mempengaruhi kesehatan mental seseorang dan apa saja strategi untuk mengatasinya? Nah, menurut aku banyak banget kesepian itu berdampak signifikan pada kesehatan mental, seperti kayak peningkatan stres dan juga kecemasan dan juga bisa juga depresi, teman-teman. Jadi untuk aku tuh menurut aku untuk mengatasi kecemasan itu ataupun mengatasi kesepian, mohon maaf, itu dapat kita juga bisa dapat terlibat dalam mempraktikkan perawatan diri. Biasanya kalian nih misalkan kayak merawat diri kalian dengan kayak pakai skincare ataupun body care dan lain sebagainya, itu juga bisa teman-teman untuk untuk strategi untuk mengatasinya. Dan juga kita juga harus menjaga komunikasi terbuka dengan teman dan keluarga. Itu jawabannya. Apakah sudah cukup? Udah Kak, cukup banget. Makasih Kak. Terima kasih. Ini Sonia. Baik, terima kasih Kak Hanabela untuk jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua dari Kak Tiwi akan dijawab oleh pemateri 2. Untuk Kak Marcella, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Makasih juga Kak Tiwi udah nanya. Aku mau jawab pertanyaan dari Kak Tiwi. Benar ya Kak Tiwi? Nah, tadi pertanyaannya itu apa sih penyebab utama dari kesepian dan gimana masyarakat dapat mengatasi masalah ini untuk mengurangi apa tadi prevalensi kesepian ya kan ya? Nah, jadi kan kesepian ini kan itu bisa karena dari beberapa faktor. Kayak entah itu dari faktor lingkungan, yang tadi aku jelasin juga siapa tadi karena putus cinta ya kan. Kayak mungkin ada hubungan yang kurang berarti di hidup dia, terus juga ada perasaan putus asa juga bisa jadi ya kan. Nah, untuk mengatasi masalah ini, itu kita kalau lagi ngalamin loneliness ini, kita bisa yang tadi sih udah aku paparin juga ya, gitu, ini biar lebih jelas aja. Kayak kita bisa membangun hubungan sosial sama orang lain gitu. Kita bisa tadi kayak gabung ke komunitas, terus kita juga bisa meningkatkan hobi mungkin ya kan. Terus kita bisa juga mendukung inisiatif kesehatan mental gitu di mana ya ibaratnya gitu. Dan juga kita bisa menjalin hubungan-hubungan sosial melalui program-program komunitas yang tadi lah pokoknya. Gimana Kak Tiwi? Udah deg-degan jujur. Gimana Kak Tiwi? Udah jelas belum? Sudah jelas Kak, makasih. Terima kasih juga Kak Tiwi. Baik, terima kasih untuk Kak Tiwi atas pertanyaannya dan terima kasih untuk Kak Marcella atas jawabannya nih. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan terakhir dari Kak Tia kepada pemateri 1, Kak Hanabela. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, baik. Jadi kan tadi pertanyaannya itu gimana sih kelompok usia yang berbeda mengalami kesepian dan apa implikasinya bagi kesehatan mental dan layanan dukungan sosial. Nah, yang aku tahu ya, perbedaan kelompok usia yang berbeda itu kebanyakan itu mostly ya, itu banyak dialami oleh dewasa muda dan juga seperti masa tua gitu. Karena dewasa muda pastinya banyak banget yang merasa kesepian karena susah untuk berinteraksi dengan orang ataupun susah untuk bersosialisasi begitu teman-teman. Dan yang lebih tua juga karena kan mungkin aja yang orang-orang yang lebih tua itu anak-anaknya udah pada nikah, jadi anak-anaknya tuh udah pada ninggalin dan juga mungkin aja di masa tua jadinya cuma sama suaminya aja, sama suami istrinya aja gitu. Jadi menurut aku kelompok usia yang mostly banyak
Oke, makasih untuk Katia atas pertanyaannya dan terima kasih juga untuk Kak Nabila atas jawabannya nih dari pertanyaannya. Selanjutnya kita akan ke sesi terakhir nih teman-teman, yaitu untuk menutup dari webinar hari ini kita akan melanjutkan dengan sesi mengisi post test. Untuk link post testnya sendiri sudah aku cantumkan di kolom komentar. Untuk waktu mengisi post testnya yaitu 3 menit ya teman-teman, bisa dimulai dari sekarang. Terima kasih. Tadi gue nge-recordnya yang pas presentasi nggak, orang ngomongnya gimana dong anjir? Nyata nggak, gue nge-record si PPT-nya doang anjir nyata. Tapi ada suara kita. Oke, baik teman-teman, udah 3 menit ya, jadi sudah ditutup waktunya untuk mengisi post test. Terima kasih pada teman-teman untuk partisipasinya. Dalam kesempatan terakhir ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Nabila selaku pemateri 1, lalu Kak Marcella selaku pemateri 2, serta MC kita Kak Mela Sabrina dan Kak Kamila, serta teman-teman atas perhatian dan partisipannya dalam webinar pada malam hari ini. Saya juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan dari saya sebagai moderator. Semoga apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih luas bagi kita semua. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam. Oke, terima kasih kembali Kak Nisa. Wah, seru banget ya tadi. Gimana nih? Kalian semua udah pada dapat insight-nya belum? Iya, kita berharap teman-teman itu bisa dapetin manfaat dan dari diskusi ngobrol-ngobrol tadi kita ini. Nah, kalau menurut aku penasaran deh, menurut Kak Sabrina tuh gimana sih kesimpulan singkatnya? Kalau dari aku sendiri itu yang aku dapat dari acara webinar kali ini itu apa ya? Pertama
bahwa stigma kesendirian itu tidak selamanya buruk. Iya. Kita itu bisa mengenal diri kita lebih dalam lagi, kita tahu potensi kita itu gimana, kita bisa eksplor banyak kegiatan dari kesendirian itu gitu. Benar. Aku juga hampir sama sih pendapatnya kayak Kak Sabrina, kayak aku juga orangnya suka gitu kemana-mana sendiri karena nggak seburuk itu, kayak seru aja. Iya, kayak kita itu bisa sambil me time gitu kan ya. Aduh, udah nggak kerasa banget kita udah di penghujung acara nih teman-teman. Tapi sebelumnya kita ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi untuk tim dokumen harap untuk mengabadikan sesi dokumentasi ini. Oke teman-teman, kita bisa minta dulu on cam-nya. Kita ada pose andalan kita. Kalian boleh ikutin kita sih kalau mau. Kita udah gak bisa begini, tapi kita begini. Iya, kita begini. Karena kalau kayak gini, pemilu. Kita nggak ada politik di sini. Iya, kita begini. Elgaro. Ayo teman-teman yang bisa on cam. Ya ini tuh kayak Spiderman ala Hoof. Oke, 1, 2, 3. Cheese. Oke. Iya. Terima kasih banyak untuk teman-teman sekalian Hari ini yang ya. yang udah, aduh Karya kita udah foto, Karya baru nongol. Maaf banget gak ikut ke foto. Nanti kita usahain balik tempel aja gimana? Oke. Balik aja Iya, nanti untuk Kak Arya bisa foto buat taruh di grup, nanti kita tempel. Oke, semuanya. terima kasih banyak teman-teman semua udah nyempetin waktunya untuk bergabung di webinar malam hari ini. Yang udah capek-capek, ya kan? Apabila kita ada salah-salah kata dalam bercanda tadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Iya, karena kita juga manusia biasa yang pasti salah. Iya. Oke. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya teman-teman. Sama-sama. Sama-sama. Thank you semuanya udah Bye. bantuin.